Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan semuanya pada keadaan sehat ya, dan selalu diberikan rezeki yang lancar. Jadi hari ini saya mau ngupdate aja untuk proses pembangunan rumah minimalis menjadi 2 lantai. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai besinya ya. Jadi saya mau ukur besinya menggunakan alat ini ya, berapa mili sih yang dipergunakan untuk membangun rumah ini. Nah, diantaranya adalah besi utamanya saya menggunakan 10 mili yang full, jadi yang ulir, jadi yang utama itu adalah itu. Sebenarnya sih kalau yang bagus ya itu bisa menggunakan yang 12 mili ya. Itu recommended banget lah. Tapi kalau misalnya untuk yang minimalis, hasil diskusi dengan para tukangnya dan yang memang sudah ahlinya di bidangnya, akhirnya kita pilih untuk yang 10 mili aja udah cukup, selama 10 milinya adalah yang full gitu ya. Jadi yang toleransinya 0,1 sampai 0,2. Dan proses pembelian besinya ini saya juga nggak main-main ya. Saya beli di Megatrust yang khusus toko besi yang ada di sekitar Cilangkap. Ini saya belum ahli sebenarnya menggunakan alat ini ya, jadi masih belajar juga. Jadi kalau pengukurannya nggak bagus atau salah, mohon maaf. Tetapi pas saat di toko kemarin itu dari Megatrust sendiri, besinya itu yang dia jual itu toleransi 0,1 sampai 0,2. Jadi sekitar kalau dia 10 mili berarti sekitar 98 sampai 99 ya. Jadi udah cukup bagus. Nah, memang ada dua jenis yang saya beli besinya, yang di Megatrust maupun yang di toko biasa. Itu hanya untuk tambahan, yaitu yang toleransinya memang di sekitar 0,3 sampai 0,5 gitu ya. Jadi sekitar dapatnya 97 sampai 95 gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya bukan tukangnya, jadi saya hanya reviewer sebagai usernya atau sebagai apa ya, sebagai reviewer aja ya gitu ya. Jadi yang saya sampaikan di sini bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Mungkin dari teman-teman lainnya bisa juga memberikan masukan dan lain-lain. Dan kenapa saya pilih besi 10 untuk tiang pondasi dan lain-lain, itu adalah memang keputusan saya dengan para tukang yang memang sudah ahli di bidangnya ya. Tentunya tukang-tukang yang saya pakai juga bukan tukang sembarangan, yang memang udah paham dan berpengalaman di beberapa kali pembangunan rumah, khususnya rumah minimalis dan rumah yang tipe besar juga pernah ya. Saya juga sempat lihat-lihat beberapa rekan-rekan yang ada di YouTube ya, yang memang itu kontraktor besar juga. Ada juga yang menggunakan besi 10 ulir ya, 10 ulir untuk membangun utamanya. Jadi ya, selama tidak menggunakan besi di bawah 10 untuk lantai 2 gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai ya 8, kayaknya janganlah gitu. Minimal banget 10 ulir gitu ya teman-teman. Ini saran saya gitu. Oke, ini cakar ayam yang sisanya. Jadi ya cakar ayam ada yang 10 mili juga, ada yang 8. Nah, ini 8 alhamdulillah saya dapat yang full. Jadi saya nggak main-main juga untuk yang cakar ayamnya. Karena rumah ini sudah ada cakar ayamnya, jadi ini hanya tambahan aja gitu ya. Jadi di bawah rumah ini sudah ada cakar ayam, jumlahnya setiap lokasi itu udah ada cakar ayamnya atau foot flatnya. Oke teman-teman, ini adalah besi kolom yang saya pergunakan ya. Nah, ini adalah besi behelnya. Saya menggunakan besi behel 6, bisa juga 8 ya, tapi saya menggunakan yang 6 full. Ini jaraknya antara behel yang satu dengan lainnya itu adalah yang 15 cm ya. Tujuannya supaya kalau misalnya itu dia tidak melebar, jadi kalau dapat tekanan dari atas, ini akan memegangi besi yang ada ya, jadi dia tidak akan melebar gitu, atau tidak pecah bahasa pertukangannya. Nah, ini panjangnya sekitar 6 meter, yang memang rumah ini saya rencanakan ketinggiannya 3,8 meter ya teman-teman. Oke, itu dia untuk yang sudah dicor. Untuk besi kolomnya ketinggian hampir 4 meteran ya, bukan 6 meter maaf ya, jadi 4 meteran. Terus ini ada beberapa besi behel lainnya, yang ini adalah
saya beli dari tokonya langsung, yaitu 6, ukuran 6, dan juga ada ukuran di bawahnya. Ini ukuran di bawahnya ini adalah bekas besi yang lama ya gitu. Tapi saya hanya menggunakan besi 6 untuk behelnya. Jadi tidak menggunakan yang 4 ya, atau berapa tuh. Besi behelnya masih banyak. Ini juga belinya besi behel yang full, bukan yang banci ya gitu. Jadi teman-teman, untuk besi behel ini sangat sangat penting ya, supaya untuk memegangi cor-coran beton nantinya, besinya terutama dari tekanan dari atas ya gitu. Nah ini kalau saya cek juga rata-rata ya besinya memang besi 6 ya, alhamdulillah. Terus berapa nih? Ya dapatnya sekitar 5,7, 5,8 ya sebenarnya. Tapi karena tadi agak susah aja ya. Jadi rata-rata perbedaannya toleransi di antara 1 mili ya. Gitu teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk beberapa kolom sudah dicor sambil nunggu kering ya. Terus nah ini besi yang ada di luar, ini adalah besi tambahan teman-teman. Jadi kalau tadi yang di dalam adalah besi yang full gitu. Nah kalau yang di luar ini adalah besi yang standar gitu, bukan besi banci ya. Saya nggak mau beli besi yang banci karena toleransinya sangat tinggi banget. Nah kalau untuk yang besi standar ini ukurannya toleransinya itu 2-5 ya. Jadi kalau misalnya kita beli 10 yang 10 mm 10 mili itu biasanya dapatnya di 97 sampai 95 ya. 95 sampai 97 tergantung dari merek besinya gitu. Nah besi ulir ini juga ada apa ya, kelengkungan ya kalau nggak salah 280 maupun berapa 420 gitu ya teman-teman. Oke sekarang saya berada di atas ya untuk melihat proses pengerjaan pembuatan sleeve-nya. Nah ini untuk sleeve yang masih proses dicor, sebagian belum dicor ya. Nah itu pegangannya, jadi antara kolom dan sleeve ketemu ya. Ini lagi dikerjakan oleh tukangnya Mas Supri yang baju hijau. Dan yang ini juga sleeve-nya lagi proses, jadi belum selesai semuanya karena kemarin sempat hujan gitu. Jadi untuk genteng-gentengnya juga udah kita copot-copotin. Jadi proses hari ini dan beberapa hari ke depan itu adalah menyelesaikan sleeve-nya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya kolomnya, besi kolom dengan besi 10 full, cukup kokoh ya. Mudah-mudahan kuat gitu ya, dan harusnya kuat gitu ya. Terus beberapa kolom lainnya sebelah sana juga sudah jadi dicor ya. Perbandingannya 1 semen, 2 pasir dan 2 pasir, 3 batu ya, lupa saya. Oke, kita lihat lagi yang lainnya. Untuk besi yang sudah dicor sebagian sudah, dan depan ini lagi pengerjaan persiapan pengecoran. Nah ini teman-teman ya, untuk kolomnya yang nanti ditambah lagi, karena sebenarnya boleh kok pengecoran itu bertahap atau berkelanjutan ya. Jadi bagastingnya udah siap semua. Nah ini Mas Jemi lagi membuat bagasting untuk kolom. Jadi nanti kolomnya dari belakang sampai depan itu nyambung teman-teman gitu ya, menggunakan besi 10 full gitu. Dan ini total besinya itu ada 6 gitu ya, bukan 4. Pernah saya lihat juga ada orang yang membangun menggunakan besi 4 untuk kolomnya, tapi itu sangat resiko ya. Jadi usahain aja totalnya ada 6 untuk besi kolomnya. Memang untuk sleeve gantung atau apa ya namanya itu, kita belum ada. Jadi rata-rata nih kolom-kolomnya, sleeve-nya adalah masih di atas batu ya, di atas batu bata. Oke ini untuk ininya ya, apa namanya, kerucikannya
Ini pakai yang warna merah teman-teman. Jadi nanti ini buat air bersih dan buat pembuangan air kotor dari kamar mandi. Jadi nanti di situ tuh ya posisinya adalah untuk kamar mandi. Yang memang nanti kamar mandi ada 2, di bawah 1, di atas ada 1 juga. Dan itu kebetulan atas bawah kamar mandi semua. Gitu ya teman-teman. Ini namanya lagi bikin apa Om Mas Demi? Casting. Lagi di casting ya? Ini Mas Jemi asal Yogyakarta nih, Gunung Kidul. Masih single ya Mas? Iya. Oh masih single. Gunung Kidul ke Jakarta nih, buat kerja. Ini yang paling muda. Ada juga yang udah berusia, Pak Kus namanya. Mana Pak Kus ya? Masih kuat tenaganya. Iya teman-teman, jadi ini kolomnya yang sudah jadi ya. Ini besinya, tuh lihat tuh besinya cukup keras ya. Kalau untuk yang besi ulir. Nah ini proses pengerjaan backcasting. Jadi teman-teman kalau kita lihat ya, itu kolomnya atau sleeve-nya dari belakang sampai depan ya, nyambung gitu ya. Nanti akan dicor. Jadi nanti ini kalau sleeve ini akan memegangi ya atau ditindihin oleh wearmess dan bondek gitu. Ini prosesnya seperti ini, lagi di-cut. Ini tripleknya berapa ini ya? Inci ya? Berapa mili ya? 5 kali ya? 5 ya? Iya, 5. Jadi ini anyamannya ya untuk antar besi. Jadi ini nyambung semua nih antar kolom, dari ujung ke ujung semuanya akan nempel semua atau bersatu ya. Oke, ini nanti akan dicor di sini. Oke, ini atap rumah ya. Saya sebenarnya belum pernah lihat atapnya seperti apa dan baru kali ini nih. Jadi selama tinggal di sini selama 10 tahunan baru tahu nih atapnya ternyata seperti ini. Oke, kalau kita lihat ya teman-teman, sleeve-nya, sleeve atas ya, udah hampir semuanya kecor. Coba teman-teman lihat ya, sleeve-nya besar-besar. Jadi memang kita berharap bangunannya kuat gitu ya. Itu sleeve yang di belakang juga sudah dicor, yang dekat toren ya. Jadi dari belakang sampai ke sana tuh juga udah dicor gitu ya. Untuk ini ya, untuk persiapan nanti ngecor daknya di atas gitu. Ini ketinggiannya tadi ya 3,8 ya teman-teman. Jadi sekitar 3,7 ya. Jadi nanti nempel di bondek itu 3,8. Jadi bangunnya diharapkan sih di atas 3,8 ketinggiannya gitu. Dan ini saya juga nutupin ini ya rumah tetangga karena kemarin hujan, jadi takutnya air masuk gitu ya. Nah kalau ini nih Pak Kus nih, Pak Kus lihat kamera. Nah ini Pak Kus. Pak Kus juga dari ini ya, Pak Kus ya dari Gunung Kidul ya. Sama dari Gunung Kidul. Iya Gunung Kidul semua nih. Yang baju hijau itu orang Gunung Kidul juga itu, baju hijau itu. Iya. Nah itu yang mandornya tuh. Jadi tahapannya baru ini ya, backcasting atau sleeve atas ya. Jadi nanti di sleeve semua.
yang di atas ini diselup semua. Tapi baru bagian sini ya, bagian sana belum. Jadi ini ternyata dibagi dua ya gentengnya nih. Ya teman-teman, untuk pipa pembuangan air kotor dan air bersih saya menggunakan Rucika yang warna merah. Karena kan kalau yang warna biru itu yang membutuhkan tekanan tinggi ya, sedangkan kalau air bersih air kotor kan tidak membutuhkan tekanan tinggi. Jadi kita pilih yang warna merah sekaligus menghemat biaya ya. Maksudnya tekanan itu gini, jadi kalau misalnya airnya besar gitu ya, nah itu kan ada tekanan ya. Nah seperti air kolam renang dan lain-lain itu membutuhkan Rucika yang warna biru gitu. Nah ini lagi proses penyambungan sleeve-nya yang dari depan. Nanti dia akan ketemu ke depan sana ya. Jadi nanti ada sleeve yang bergabung ya di sini. Oke teman-teman, saya sedikit mau bahas mengenai semen. Jadi ini semen harga satuannya sepersaknya adalah 55.000. Jadi harga semen itu tidak menentu juga ya, seperti besi. Jadi kadang-kadang bisa 50.000, bisa 70, bisa 58 gitu ya pasarannya. Nah ini saya dapat harga 55. Nah tapi kalau kita belinya banyak nih, kita bisa dapat harga di bawah 50.000 gitu per saknya gitu, minimal pembelian 50 sak gitu. Nanti pengiriman bisa bertahap gitu ya. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat dari jauh itu proses backgasting yang bawah itu adalah kanopi. Nah yang atas itu yang lagi dibuat adalah untuk backgasting nanti ductcore-nya ya. Jadi tinggi nih bangunannya, seperti bangunan yang jauh di sana tuh ya, ada dua bangunan tinggi. Itu juga dia 3,8 ketinggiannya, jadi sama gitu. Jadi tinggi banget nih, tapi memang depan dak itu ada ini ya, ada kabel-kabel listrik gitu ya, yang mudah-mudahan tetap aman gitu ya. Dan proses pengedakan mudah-mudahan nggak lama lagi kalau memang ini sudah selesai semua. Jadi prosesnya memang cukup panjang juga ya gitu. Oke teman-teman, ini Bima juga udah mau ngajak pulang ke rumah. Jadi demikian videonya, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna dan mudah-mudahan juga teman-teman yang sedang bangun diberikan kelancaran prosesnya ya. Adapun kekurangan yang kami sampaikan, kami minta maaf. Begitu dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.